Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari debat tanpa sanggahan sama dengan bodoh. Awal dilakukan kampanye debat diikuti 3 calon presiden dengan cawapresnya. Perkembangan kampanye debat sering tidak diikuti Gibran Rakabuming kalau datang jawabannya tidak sesuai dengan kehendak peserta debat tersebut. Akibatnya Komisi Pemilihan Umum merubah kampanye debat cukup hanya menyampaikan visi dan misi saja kepada masyarakat. Sekarang berkembang lagi dalam kampanye menyampaikan tujuan tanpa boleh ada sanggahan dari siapapun, yang penting cukup bicara sampai waktu yang diberikan. Debat tanpa sanggahan sama dengan bodoh, karena si pemberi kampanye hanya memberikan pendapatnya, benar atau tidak, masalah yang penting sudah menyampaikan kampanyenya sesuai waktu yang ditentukan. Demikian juga peserta kampanye tidak perlu memperhatikan kampanyenya, kalaupun tahu nanti kelemahannya tidak bisa dikasih kesempatan bertanya untuk mendapat penjelasan yang lebih baik, seperti tidak ada artinya kampanye tersebut untuk memilih calon presiden dan wakil presiden nantinya bila terpilih nanti. Makanya dalam kampanye perlu ada sanggahan kepada calon presiden atau calon wakil presiden tersebut. Bila ada rasa kurang jelas, tujuan kampanyenya dapat disanggah dengan baik untuk mendapat jawaban yang lebih baik. Maka dalam kampanye yang penting adu konsep terkait konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seandainya dia terpilih menjadi pemimpin bangsa. Pentingnya debat dengan sanggahan dapat juga dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta kampanye. Dari pertanyaan tersebut, calon presiden dan wakil presiden akan mengerti maksud penanya sehingga dapat memberi jawaban sesuai kehendak penanya. Debat dengan sanggahan diperlukan calon presiden dan calon wakil presiden yang berpendidikan lumayan dan berpengetahuan luas agar sanggup menjawab sanggahan dari seseorang. Dengan demikian, masyarakat pun dapat memilih salah satu dari 3 calon presiden yang baik dan yang terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Harapan saya, sebaiknya debat harus dibarengi dengan sanggahan, salah satu cara mencerdaskan bangsa. Awal dilakukan kampanye debat diikuti 3 calon presiden dan wapresnya. Perkembangan kampanye debat sering tidak diikuti Gibran Rakabuming kalau datang jawabannya tidak sesuai dengan kehendak peserta debat tersebut. Akibatnya Komisi Pemilihan Umum merubah kampanye debat cukup hanya menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Sekarang berkembang lagi dalam kampanye menyampaikan tujuan tanpa boleh ada sanggahan dari siapapun, yang penting cukup bicara sampai waktu yang diberikan. Debat tanpa sanggahan sama dengan bodoh, karena si pemberi kampanye hanya memberikan pendapatnya, benar atau tidak masalah, yang penting sudah menyampaikan kampanyenya sesuai waktu yang ditentukan. Demikian juga peserta kampanye tidak perlu memperhatikan kampanyenya, kalaupun tahu nanti kelemahannya tidak dikasih kesempatan bertanya untuk mendapat penjelasan yang lebih baik, seperti tidak ada artinya kampanye tersebut untuk memilih calon presiden dan wakil presiden nantinya bila terpilih jadi pemimpin bangsa. Makanya dalam kampanye perlu ada sanggahan kepada calon presiden atau calon wakil presiden tersebut. Bila ada dirasa kurang jelas, tujuan kampanye dapat disanggah dengan baik untuk mendapat jawaban yang lebih baik. Maka dalam kampanye yang penting adu konsep
terkait konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seandainya dia terpilih nanti menjadi pemimpin bangsa. Pentingnya debat dengan sanggahan dapat juga dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta kampanye. Dari pertanyaan tersebut, calon presiden dan wakil presiden akan mengerti maksud penanya sehingga dapat memberi jawaban sesuai kehendak penanya. Debat dengan sanggahan diperlukan calon presiden dan calon wakil presiden yang berpendidikan lumayan dan berpengetahuan luas agar sanggup menjawab sanggahan dari seseorang. Dengan demikian, masyarakat pun dapat memilih salah satu dari 3 calon presiden yang baik dari yang terbaik untuk memimpin bangsa ke depan. Harapan saya, sebaiknya debat harus dibarengi dengan sanggahan, salah satu cara mencerdaskan calon presiden dan wakil presiden untuk dapat memimpin bangsa Indonesia yang lebih baik. Debat tanpa sanggahan sama dengan bodoh. Karena daripada cara biasanya kalau nanti para calon presiden itu hanya bisa menyampaikan pendapatnya apa benar tidak, apakah ada satu sama lain berhubung atau tidak masalah bagi dia. Yang penting sudah bicara dalam waktu yang sudah ditentukan. Setelah sudah bicara, dia tidak boleh disangka kampanyenya tersebut, dan kita harus menerimanya apa adanya. Demikian juga si peserta kampanye juga, dia tidak terpusat lagi perhatiannya mendengar kampanye tersebut, karena juga kalau nanti ada kekurangannya tidak bisa disampaikan untuk menyanggahnya, sama saja, sehingga dia tidak bergairah lagi mengikuti acara kampanye tersebut, sehingga percuma mengikutinya secara mendetail, karena kalau ditanya pun tidak akan mungkin tidak akan dijawab karena tidak ada ketentuan boleh menyanggah seenaknya, sehingga nanti pada yang menyampaikan kampanye itu akan seenaknya dia bicara, walaupun tidak nyambung, satu sama lain tidak nyambung dan tidak prinsip, yang penting dia sudah bicara sampai jam waktu yang ditentukan, ngalor ngidul ke sana kemari, karena juga dia tidak bisa akan disanggah. Jadi dia tenang aja perasaannya, dan juga apalagi nanti kampanyenya tersebut tidak nyambung satu dengan yang lainnya, tidak ada permasalahan, sehingga akibatnya warga yang mengikuti kampanye tersebut tidak memperdulikan kampanye yang disampaikan tersebut, yang disampaikan calon presiden tersebut, tidak perlu apakah itu baik atau tidak, karena kalau nanti dia mengerti, dan padahal tidak bisa, kalau nanti dia ada menerima yang perlu disanggah, tentu dia juga tidak bisa menyampaikan sanggahan tersebut, sehingga lebih baik dia diam saja, berpikir ke sana kemari dan kurang memperhatikanlah apa yang katakannya tersebut. Sehingga debat perlu ada sanggahan, karena dengan adanya sanggahan itu debat tersebut akan hidup, baik si calon presidennya dan maupun si penerima debat tersebut. Calon presiden serius akibatnya nanti calon presiden itu akan serius menyampaikan kampanyenya dan berurutan dan satu sama lain berhubungan, tidak boleh bertentangan, karena nanti akan ditanya nanti dia. Kalau sampai disanggah nanti semua bisa dijawabnya, dan warga semangat mengikuti kampanye tersebut, karena apa yang ditanya ada komunikasi satu sama lain, dengan bangga dia mengikuti kampanye tersebut, sehingga tidak ada masalah, satu sama lain saling mengisi. Itulah, jadi ini salah satu cara untuk meningkatkan berpikir bagi si yang memberikan kampanye, juga berpikir kepada peserta kampanye tersebut, saling mengisi lah, sehingga untuk dapat memilih salah satu dari 3 calon cawapres yang berkualitas memimpin bangsa, ia perlu dia berpengetahuan lumayan dan juga berpengalaman luas, sehingga dia dapat menjawab semua pertanyaan. Seandainya nanti dia ditunjuk menjadi pemimpin bangsa, dapat mengatasi semua masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat dan semua dapat dijawabnya dengan baik. Tapi kalau dia nanti hanya diam saja, kalau hanya ngomong sana ngomong sini, tentu nanti warganya juga tidak senang nanti memilih dia jadi pemimpin bangsa, karena dari awal pun dilihat caranya berbicara tidak berkualitas,
dan di mana hubungannya satu sama lain tidak nyambung. Hanya karena mereka memang sudah sengaja untuk itu, karena tidak ada sanggahan. Karena tidak ada sanggahan sehingga dia akan seenaknya bicara, tidak apakah dia pembicaranya nyambung atau tidak perlu. Yang penting jam bicaranya itu sudah cukup waktunya, tidak ditambah atau dikurang. Karena sudah ditentukan waktunya apa 1 jam, 1 orang, setengah jam, kurang jelas lah. Sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan demikian. Tetapi membuat masyarakat itu dan juga membuat si calon kampanye itu yang memberikan kampanye itu ya tentu sifatnya bodoh, dan juga yang menerima kampanye juga sifatnya bodoh, tidak ada semangat berbicara. Tetapi kalau debat tersebut ada sanggahannya, mereka saling mengisi. Si pemberi kampanye pun semangat menyampaikan kampanyenya dengan berurutan dan satu sama lain berhubungan, sehingga yang penting juga kampanye tersebut dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, untuk meningkat kesejahteraannya kalau nanti dia terpilih, dan warga juga semangat mengikuti kampanye tersebut karena mereka akan mengikuti secara cermat apa yang disampaikan para calon presiden tersebut, sehingga nanti bisa diamati, sehingga nanti mereka dapat memilih calon presiden yang tepat untuk memimpin negara tersebut. Sekian dan terima kasih.